tumpukan di sudut warung. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayang-bayang bangunan memanjang di jalan kecil depan rumah, warung milik orang tua Raffi perlahan ditutup. Pintu besi diturunkan setengah, menyisakan celah cahaya jingga yang masuk ke dalam ruangan sempit itu. Bau kopi saset yang tumpah, gula pasir, dan debu bercampur menjadi aroma khas yang hanya dikenal oleh mereka yang tumbuh di balik etalase sederhana. Di sudut warung, tepat di belakang rak mie instan, Raffi duduk bersila. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit berantakan, namun matanya selalu menyala ketika memandangi tumpukan kardus bekas. Kardus-kardus itu datang setiap hari, bekas dus sabun, minuman bersoda, minyak goreng, dan biskuit. Bagi ayahnya, kardus itu hanya akan dilipat dan dijual kiloan. Bagi pelanggan, kardus hanyalah pembungkus yang segera dibuang. Namun bagi Raffi, tumpukan itu adalah dunia yang belum dibangun. Ia menyentuh permukaan kardus yang kasar, membaca bekas lipatan dan sobekan seolah itu garis-garis peta rahasia. Setiap kardus punya cerita. Kardus besar bisa menjadi gedung tinggi. Kardus kecil cocok untuk rumah, kios, atau halte. Bahkan potongan yang tak beraturan pun punya peran, menjadi jembatan, atap miring, atau taman kota. Sambil duduk diam, imajinasi Raffi berkelana jauh melampaui dinding warung. Ia membayangkan sebuah kota masa depan yang tidak bising dan pengap. Gedung-gedungnya menjulang, tetapi tidak menindas. Jalan-jalannya melayang rapi, tanpa kemacetan. Di antara bangunan beton, tumbuh taman-taman hijau yang bercahaya oleh lampu tenaga surya. Anak-anak bisa bermain tanpa takut kendaraan melintas, dan udara terasa ringan saat dihirup. Di dunia hayalannya, kota bukan tempat yang melelahkan, melainkan ruang untuk hidup dengan layak. Sesekali, suara kereta lewat di kejauhan atau motor melintas di depan warung menarik Raffi kembali ke kenyataan. Ia menatap lantai semen yang dingin, mendengar suara ibunya menghitung uang di laci, dan ayahnya merapikan sisa barang dagangan. Namun pikirannya tetap tertambat pada kardus-kardus itu. Raffi tahu hidup keluarganya sederhana. Ia terbiasa membantu sejak kecil, mengangkat galon, menyusun barang, dan menjaga warung ketika orang tuanya pergi ke pasar. Mainan mahal tidak pernah ada dalam daftar keinginannya. Tapi ia tidak pernah merasa kekurangan. Ia punya sesuatu yang lebih berharga, ruang untuk membayangkan. Sore itu, Raffi mengambil satu kardus mie instan yang sudah penyok di salah satu sisi. Ia membaliknya, memperhatikan bentuknya, lalu tersenyum kecil. Di kepalanya, kardus itu sudah berubah menjadi gedung pusat energi kota, tempat listrik dihasilkan tanpa asap, tanpa kebisingan. Ia membayangkan turbin angin kecil berputar di atap, dan panel surya berjajar rapi seperti sisik ikan. Kardus bekas, gumamnya pelan, namun di hatinya, ia berkata lain, bahan baku mimpi. Warung itu mungkin kecil dan sempit, tapi di sudutnya, sebuah kota besar sedang menunggu untuk dilahirkan. Kota yang tumbuh dari gunting. Malam turun perlahan, menutup suara warung dan hiruk-pikuk jalan kecil di depannya. Setelah pintu besi benar-benar tertutup dan lampu utama dimatikan, hanya satu cahaya yang tersisa, lampu belajar kecil di kamar Raffi. Cahaya kekuningan itu redup, tetapi cukup untuk menerangi meja kayu tua yang permukaannya penuh goresan. Di sanalah kota kecil Raffi mulai tumbuh. Di tangan Raffi, sebuah gunting tumpul bergerak perlahan. Bunyi krek terdengar setiap kali kardus dipotong. Kadang potongannya tidak rapi, kadang ujungnya bergerigi. Namun Raffi tidak mengeluh. Ia tahu, keterbatasan alat menuntut kesabaran yang lebih besar. Setiap lipatan ia tekan dengan kuku jari. Setiap sambungan ia perkuat dengan lem yang baunya menyengat dan butuh waktu lama untuk kering. Malam-malam Raffi bukan milik tidur, melainkan milik penciptaan. Ketika anak-anak lain terlelap, ia masih membungkuk di meja, memindahkan kardus dari satu sisi ke sisi lain. Ia belajar membaca bentuk dari bayangan, memahami keseimbangan dari bangunan yang mudah roboh, dan mengenal kegagalan dari gedung yang harus dibongkar lalu dibuat ulang. Lampu belajar kecil itu menjadi matahari bagi kota mini. Di bawah cahayanya, gedung-gedung kardus berdiri, jalan-jalan sempit terbentang, dan jembatan kecil menghubungkan dua sisi yang terpisah. Raffi mengatur semuanya dengan hati-hati, seolah kota itu benar-benar akan dihuni. Ia memberi nama pada setiap jalan. Ada jalan harapan,
jalan angin timur, dan jalan pagi cerah. Nama-nama itu tidak asal muncul. Semuanya lahir dari hal-hal yang ia inginkan untuk masa depan. Di sebuah persimpangan, ia membuat bundaran kecil dengan taman di tengahnya. Dari sisa kardus melengkung, ia membentuk bangku-bangku taman. Ia percaya, kota yang baik harus memberi ruang untuk berhenti, bukan hanya untuk berlari. Dari sedotan bekas minuman, Raffi membuat pembangkit listrik tenaga angin. Ia memotong sedotan menjadi baling-baling kecil dan menempelkannya pada tusuk sate yang ditancapkan di atas bangunan tertinggi. Ketika ia meniupnya perlahan, baling-baling itu berputar. Raffi tersenyum puas. Dalam imajinasinya, kota itu tidak bergantung pada asap atau suara mesin. Energinya bersih, seperti angin malam yang menyusup melalui jendela kamarnya. Kota Raffi bukan hanya soal bentuk, tetapi juga aturan. Ia menuliskan catatan kecil di buku tulis bekas, tidak ada kendaraan bermotor di pusat kota. Setiap rumah harus dekat dengan ruang hijau. Listrik berasal dari matahari dan angin. Aturan-aturan itu sederhana, namun baginya penting. Ia ingin kota yang adil, tempat semua orang punya ruang untuk hidup dengan layak. Sesekali, lem yang belum kering membuat bangunan miring. Raffi menghela napas, lalu membetulkannya perlahan. Ia belajar bahwa membangun membutuhkan waktu. Tidak semua hal bisa berdiri tegak pada percobaan pertama. Ada yang harus diulang, diperbaiki, bahkan dilepas agar bisa disusun kembali dengan lebih baik. Waktu terus berjalan tanpa ia sadari. Jam dinding berdetak pelan, menandai lewatnya malam. Namun Raffi tidak merasa lelah. Setiap potongan kardus yang menempel sempurna memberinya rasa puas yang sulit dijelaskan. Di tengah kesederhanaan alat dan ruang yang sempit, ia menemukan keteraturan. Menjelang tengah malam, Raffi duduk diam, memandangi kota kecil di hadapannya. Gedung-gedung itu tidak sempurna. Warnanya kusam, tepinya kasar, dan ukurannya tidak seragam. Namun kota itu hidup, setidaknya di dalam hatinya. Ia tahu, dari gunting tumpul dan lem seadanya, sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh. Di kamar kecil itu, Raffi belajar satu hal penting. Dari kesederhanaan, lahir ketekunan. Dari ketekunan, lahir keteraturan. Dan dari keteraturan, mimpi menemukan bentuknya. Ejekan dan keteguhan. Pagi itu, Raffi membawa sebagian kecil kotak kardusnya ke sekolah. Ia membungkusnya dengan koran bekas, menaruhnya di dalam kardus mie instan yang lebih besar. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut jatuh, melainkan karena harapan yang ia bawa bersama benda rapuh itu. Ia ingin menunjukkan sesuatu, bukan sekadar hasil guntingan, tetapi gagasan yang tumbuh selama malam-malam panjang. Di kelas, saat jam istirahat, Raffi membuka bungkusan itu perlahan. Beberapa teman mendekat, penasaran. Awalnya mereka diam, lalu tawa kecil mulai terdengar. "Ini apa?" tanya seseorang sambil menyengir. "Kotak-kotaan," sahut yang lain. "Cuma kardus," kata seorang anak, suaranya lantang dan tajam. Tawa pecah. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat telinga Raffi panas. Ia menunduk, menatap gedung kecil yang ia bangun dengan susah payah. Dalam sekejap, semua malam tanpa tidur terasa rapuh. Ia ingin menjelaskan tentang energi bersih, tentang jalan tanpa asap, tentang taman di setiap sudut, tetapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Raffi memilih diam. Namun diamnya bukan tanda menyerah. Saat pulang, ia tidak membalas ejekan itu dengan amarah. Ia juga tidak merobek kotak kardusnya. Ia hanya berjalan lebih cepat, memeluk kardus itu erat-erat, seolah sedang melindungi sesuatu yang hidup. Di dalam dadanya, ada rasa perih yang sulit dijelaskan, campuran malu, kecewa, dan ragu. Malam itu, Raffi kembali duduk di meja kecilnya. Gunting tumpul masih di tempat yang sama. Lem masih berbau tajam. Kota kecil itu berdiri apa adanya, dengan segala kekurangannya. Ia sempat ragu menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, pikirannya bertanya, apakah mereka benar? Namun tangannya bergerak juga. Perlahan. Hati-hati. Ia memperbaiki satu bangunan yang miring, menambah jembatan kecil, dan merapikan taman. Setiap sentuhan seperti menenangkan pikirannya. Ia teringat satu hal yang selalu ia rasakan sejak awal.
Nilai sebuah gagasan tidak pernah ditentukan oleh mahalnya bahan. Ibunya memperhatikan dari balik pintu. Ia tidak langsung masuk, tidak bertanya banyak. Ia tahu kapan anaknya butuh ruang, dan kapan ia butuh suara. Setelah beberapa saat, ibunya mendekat, duduk di samping Raffi. Tangannya yang kasar karena bekerja seharian menyentuh bahu Raffi dengan lembut. "Kamu capek?" tanyanya pelan. Raffi mengangguk, tanpa menoleh. Ibunya menatap kota kecil itu, lalu tersenyum samar. "Ibu dulu juga sering dibilang mimpi terlalu tinggi," katanya. "Warung kecil ini pun dulu dianggap tidak akan bertahan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Nak, dunia besar sering lahir dari tempat kecil." Kalimat itu sederhana, diucapkan tanpa nada menggurui. Namun bagi Raffi, kata-kata itu seperti tiang penyangga yang ditancapkan ke tanah. Sesuatu di dalam dirinya menguat. Ia menatap kota kardusnya lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih tenang. Hari-hari berikutnya, ejekan tidak benar-benar hilang. Beberapa teman masih tersenyum sinis ketika melihatnya membawa kardus. Namun Raffi tidak lagi menunduk. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti mimpinya sekarang. Yang penting, ia sendiri tidak meninggalkannya. Setiap potongan kardus yang ia tempel menjadi pernyataan kecil, bahwa ketekunan bisa bertahan di tengah keraguan. Bahwa mimpi tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Kadang ia datang bersama tawa yang meremehkan, dan justru di sanalah keteguhan diuji. Di kamar kecil itu, kota Raffi berdiri semakin kokoh. Bukan karena kardusnya berubah menjadi emas, melainkan karena fondasinya kini ditopang oleh keyakinan. Ia tahu, suatu hari nanti, kota itu akan berbicara sendiri. Dan ketika hari itu tiba, ejekan akan berubah menjadi cerita lama yang tak lagi melukai. Panggung yang tak terbayang. Pengumuman itu ditempel di papan mading sekolah pada suatu pagi yang biasa. Kertasnya putih, tulisannya hitam, tanpa hiasan berlebihan. Namun bagi Raffi, pengumuman lomba inovasi tingkat nasional itu terasa seperti pintu yang tiba-tiba terbuka. Ia membaca judulnya berulang kali, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan karyanya akan melangkah sejauh itu. Gurunya yang memperhatikan miniatur kota Raffi sejak lama berdiri di sampingnya. "Kalau kamu mau," kata sang guru pelan, "ibu daftarkan." Raffi ragu. Panggung nasional terdengar terlalu besar untuk kota kecil dari kardus bekas. Namun ia teringat malam-malam sunyi, ejekan, dan kalimat ibunya yang menjadi fondasi. Ia mengangguk. Hari keberangkatan pun tiba. Miniatur itu dibungkus berlapis-lapis. Kardus tebal, kertas koran, kain tipis. Setiap sudutnya dilindungi seolah benda itu bernapas dan bisa terluka. Di dalam kendaraan, Raffi memeluk kota itu sepanjang perjalanan. Ia tidak banyak bicara. Pikirannya sibuk membayangkan kemungkinan terburuk, sudut yang patah, jembatan yang lepas, atau penilaian yang meremehkan. Gedung tempat lomba berlangsung jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia datangi. Langit-langitnya tinggi, lantainya mengilap, dan suara langkah bergema di setiap sudut. Peserta lain membawa karya yang mengilap, prototipe mesin, layar digital, rangka logam. Raffi menelan ludah. Kardusnya terlihat kusam di antara semua itu. Saat tiba giliran presentasi, tangan Raffi dingin. Ia berdiri di hadapan meja panjang tempat para juri duduk. Lampu sorot membuat matanya silau. Untuk sesaat, ia lupa harus mulai dari mana. Ruangan terasa sunyi, menunggu. Ia menarik napas. Lalu ia berbicara. Raffi tidak memulai dengan bahan. Ia memulai dengan pertanyaan. Tentang kota yang makin sesak. Tentang udara yang berat dihirup. Tentang anak-anak yang kehilangan ruang bermain. Perlahan, suaranya menguat. Ia menunjuk miniatur kota kecilnya dan menjelaskan bagaimana kardus bekas bisa didaur ulang, bukan hanya sebagai bahan, tetapi sebagai simbol, bahwa masa depan bisa dibangun dari apa yang kita anggap sisa. Ia menjelaskan jalan tanpa asap, energi dari angin dan matahari, taman di setiap blok. Ia berbicara tentang keteraturan, tentang kota yang memberi ruang bagi semua, bukan hanya bagi yang mampu. Tangannya tak lagi gemetar. Kata-katanya mengalir seperti sudah lama menunggu untuk didengar. Ruangan hening. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang tersenyum sinis.
Beberapa juri saling bertukar pandang. Seorang di antaranya mencatat panjang. Yang lain mengangguk pelan. Raffi selesai berbicara dan menunduk. Napasnya masih berkejaran. Ia tidak tahu apakah ia telah meyakinkan siapapun. Namun ia tahu satu hal, ia telah mengatakan semuanya dengan jujur. Beberapa detik berlalu terasa lama. Lalu tepuk tangan terdengar. Awalnya 1-2, lalu menyebar. Tepuk tangan itu tidak meledak, tetapi hangat dan penuh makna. Bukan untuk kardus yang kusam, bukan untuk gunting tumpul atau lem murah. Tepuk tangan itu untuk visi, untuk keberanian membayangkan dunia yang lebih selaras. Raffi berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Ia teringat sudut warung, lampu kecil di kamar, dan suara ibunya yang pelan. Di panggung yang tak pernah ia bayangkan, kota kecilnya akhirnya menemukan tempatnya. Dan untuk pertama kalinya, Raffi benar-benar percaya, mimpi tidak perlu megah untuk bisa didengar. Ia hanya perlu jujur dan diperjuangkan. Mimpi yang menular. Nama Raffi dipanggil di akhir pengumuman. Suaranya menggema di ruangan besar itu, terdengar asing namun nyata. Untuk sesaat, Raffi tidak langsung berdiri. Ia menunduk, napasnya tertahan, seolah tubuhnya masih berada di sudut warung kecil dengan lampu belajar redup yang setia menemani malam-malam panjang. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih riuh. Raffi melangkah maju dengan langkah ragu, menerima piala yang dingin di telapak tangannya. Kilau lampu memantul di permukaannya, menyilaukan mata. Namun pikirannya justru melayang jauh, kepada tumpukan kardus bekas, gunting tumpul, dan suara ibunya yang selalu tenang. Kemenangan itu terasa ganjil. Bukan karena ia tidak bersyukur, melainkan karena ia tahu, ini bukan garis akhir. Tidak ada perasaan selesai. Justru ada dorongan baru yang mengembang pelan di dadanya, tanggung jawab untuk terus berjalan. Saat kembali ke sekolah, sambutan sederhana menantinya. Tidak ada karpet merah, hanya senyum guru-guru dan tatapan penasaran teman-temannya. Kotak kardus Raffi dipajang di ruang aula, di atas meja panjang yang biasanya kosong. Kardus-kardus kusam itu kini berdiri di bawah cahaya terang. Terlihat berbeda, bukan karena berubah, melainkan karena dilihat dengan cara yang baru. Anak-anak mulai berdatangan. Mereka mengelilingi kota kecil itu, menunjuk jalan, jembatan, dan taman. Pertanyaan pun mengalir. Ini dibuat dari apa? Kenapa ada banyak pohon? Kalau hujan, airnya kemana? Raffi menjawab satu persatu. Ia tidak merasa sedang mengajar, hanya berbagi. Ia bercerita tentang kardus bekas, tentang angin dan matahari, tentang kota yang memberi ruang bagi semua. Dari sudut aula, ia melihat beberapa anak berlari keluar, lalu kembali dengan membawa kardus dari rumah. Ada yang membawa dus sepatu, ada yang membawa kotak susu, bahkan ada yang membawa kardus robek yang hampir dibuang. Hari-hari berikutnya, aula sekolah berubah. Meja panjang itu tak lagi cukup. Kota kecil bertambah luas, tak lagi hanya milik Raffi. Tangan-tangan kecil bekerja bersama, memotong, melipat, dan menempel. Tidak semua rapi, tidak semua lurus. Namun tawa sering terdengar, dan imajinasi bergerak bebas tanpa takut ditertawakan. Raffi memperhatikan dari samping. Ia membantu jika diminta, memberi saran jika diperlukan. Namun ia lebih sering diam, tersenyum kecil. Ia menyadari sesuatu yang penting, mimpi tidak tumbuh untuk disimpan sendiri. Mimpi ingin dibagikan. Suatu sore, ibunya datang ke sekolah. Ia berdiri lama di depan kotak kardus yang kini jauh lebih besar. Raffi mendekat. Ini bukan cuma punyaku, kata Raffi pelan. Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Memang seharusnya begitu. Malam itu, Raffi kembali ke sudut warung. Kardus bekas masih menumpuk seperti biasa. Lampu kecil masih menggantung. Tidak ada yang berubah, namun semuanya terasa berbeda. Ia tahu, dari tempat sesederhana ini, sesuatu telah bergerak keluar, menyebar, dan hidup di banyak kepala dan hati. Raffi duduk, mengambil selembar kardus, dan mulai menggambar. Bukan kota baru, melainkan ruang untuk lebih banyak mimpi. Ia paham sekarang, ketika imajinasi diberi ruang, mimpi akan menemukan jalannya sendiri. Kadang pelan, kadang berliku, namun selalu bergerak.
Dan di sudut warung kecil itu, dari tumpukan yang paling sederhana, masa depan kembali mulai dibangun.